akan mengisi posisi tersebut? Mari kita bahas bersama. Dari posisi penjaga gawang terlebih dahulu, Sinteyong sebetulnya punya banyak opsi di posisi ini. Ada Nadeo Argawinata, Hernando Ari hingga Adi Satrio. Tapi dengan kedatangan Martin Pas, posisi di bawah Mister Squad Garuda praktis jadi miliknya. Sinteyong yang langsung menurunkan Pas di laga melawan Arab Saudi kemarin seakan membuktikan bahwa perjuangan PSSI untuk mendapatkan Pas tidak sia-sia. Karena penampilan Pas dalam mengawal gawang Indonesia ternyata memang se-worth it itu. Di laga debutnya, Pas tampil mempesona. Meski kebobolan 1 gol, dirinya mencatatkan 4 penyelamatan penting. Satu di antaranya diciptakan saat Pas menepis sepakan penalti Salem Aldo Sari. Di pertandingan kedua melawan Australia pun demikian, Pas berhasil menjaga gawang Indonesia tetap suci dengan mencatatkan 5 penyelamatan. Tentu tak ada alasan lain untuk tidak memasang Pas sebagai penjaga gawang utama di laga melawan Bahrain dan Cina nanti. Di depan Martin Pas nanti akan berdiri 3 bek terbaik yang dimiliki oleh skuad Garuda. Rizky Ridho, Jai Itses dan sang debutan yakni El Nyengir alias Miss Hilgers akan berdiri tegak layaknya pilar-pilar bangunan Yunani kuno. Ketiganya akan saling bahu-membahu untuk menghadang pemain-pemain lawan yang berusaha masuk ke area pertahanan Indonesia. Dalam skema 3 bek, Rizky Ridho bisa dipastikan bakal menempati bek tengah bagian kanan. Meskipun jadi satu-satunya pemain yang belum mengenyam pendidikan sepak bola di Eropa, Ridho dianggap mampu mengimbangi permainan dari para diaspora. Kemampuan Ridho dalam melepaskan tackle akurat dan membaca permainan akan sangat membantu pemain bertahan yang lain. Posisi bek di tengah bisa diisi oleh Jai Itses. Bang Jai adalah leader dari trio ini. Nobody believes in us, but we believe. Posisi Itses di tengah akan memberikan jangkauan pandang yang lebih luas. Dirinya bisa memberikan cover di kedua sisi. Nantinya tinggal Hilgers yang bermain di sektor bek tengah kiri. Berbeda dengan Itses yang lebih bermain tenang dan rapi, Hilgers diprediksi akan mengambil pekerjaan kotor di lini bertahan. Tackle-tackle keras kemungkinan akan lahir dari kaki Hilgers karena gaya bermainnya yang dikenal lebih berani dan barbar. Mirip-mirip lah ya sama Justin Hubner, tapi Hilgers dipilih karena lebih dewasa dalam pengambilan keputusan. Di sektor wingback akan diisi oleh pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Sinteyong. Kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Pelatih asal Korea Selatan itu punya banyak nama yang bisa mengisi posisi tersebut. Kita semua tahu PSSI cukup banyak mendatangkan pemain diaspora di posisi bek kiri. Selain Pratama Arhan, ada Nathan Choaon dan Shani Patinama yang bisa dimainkan. Bahkan Justin Hubner pun dengan senang hati mengisi posisi ini. Namun dari 3 pertandingan terakhir, pilihan hati STY selalu jatuh pada Calvin Verdong. Pemain yang satu ini kecil-kecil cabai rawit. Biar mungil, tapi tenaga dan football intelligence-nya sangat luar biasa. Di 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia, Calvin bahkan jadi pemain dengan rating terbaik di skuad timnas Indonesia. Bakal aneh sih kalau STY nggak masang pemain yang satu ini. Di bek sayap kanan agak sulit nih buat milihnya, karena Asnawi Mangku Alam dan Sandy Walsh sama-sama sedang dalam performa yang menyala. Tapi untuk memaksimalkan strategi bertahan dan menjaga kedalaman, Sandy paling cocok, lebih bijak dalam mengambil keputusan dan piawai dalam penguasaan bola. Lanjut ke ruang kemudi timnas Indonesia, yakni lini tengah. Dalam formasi 3-5-2, Mimin akan memasang 2 gelandang yang memiliki tipe permainan berbeda. Yang satu harus kreatif dan memiliki visi bermain yang bagus, dan yang kedua harus memiliki naluri bertahan dan daya jelajah yang tinggi.
Urusan kreasi peluang, mari kita pasrahkan kepada Tom Haye. El Profesor mungkin mudah lelah, tapi dirinya paham betul aliran bola macam apa yang diinginkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Haye juga tidak memiliki kecepatan, tapi dirinya punya kemampuan reading the game yang bagus. Maka dari itu ia jago dalam memotong umpan lawan, bukan merebut bola dari lawan. Lantas siapa yang akan menemani Tom Haye? M. Tahir? Tentu bukan. Mimin punya pilihan yang jauh lebih menarik. Dia adalah idola kaum Hawa, Nathan Choaon. Seperti yang kita ketahui, meski posisi aslinya adalah bek kiri, Nathan cukup solid jika dimainkan sebagai gelandang bertahan. Nama lain yang mungkin bisa mengisi posisi ini adalah Ivar Yenar. Satu gelandang lagi akan mengambil peran lebih menyerang. Posisi ini bisa diisi oleh si anak baru Eliano Renders. Adik dari Tijani Renders ini sebetulnya lebih sering bermain sebagai bek kanan di PSI Zwolle. Namun Eliano termasuk dalam kategori pemain super versatile. Dalam kata lain, Eliano ini bisa bermain di banyak posisi lain, salah satunya gelandang serang. Menurut statistik Transfermarkt, gelandang serang masih jadi posisi yang paling sering dimainkan oleh Eliano. Posisi lain yang juga sering dimainkan Eliano adalah pemain sayap. Itu menandakan bahwa mantan rekan Ivar Yenar ini memiliki naluri menyerang yang sangat baik. Lantas, apa atribut menyerang dari seorang Eliano Renders? Mirip dengan kakaknya, Eliano juga memiliki kualitas kontrol bola yang sangat baik. Eliano juga memiliki tendangan jarak jauh yang keras dan akurat, sama seperti Tijani. Jika Indonesia mengalami kebuntuan saat membongkar pertahanan lawan, tendangan spekulasi Eliano mungkin bisa menghasilkan sebuah gol. Menggunakan dua striker sekaligus memang bukan ciri khas permainan Sinteyong. Tapi dengan adanya agenda mengincar kemenangan, tentunya skema ini layak untuk dijajal. Dua nama yang layak mengisi posisi ini adalah Wak Haji Ragnar dan El Klemar. Lantas, mengapa pilih dua pemain ini? Karena skema permainan Indonesia mengandalkan serangan balik cepat, yang diimbangi dengan kemampuan melindungi bola dengan baik. Dengan begitu, Ragnar, Oratmangun, dan Rafael Struijk jadi pilihan yang tepat. Nah, kira-kira begitu gambaran skuad terbaik versi Starting 11.